Anak perempuan, terutama di Indonesia, pasti akan dididik dengan baik oleh para orang tua, tak sedikit pula orang tua yang selalu senantiasa untuk mengajarkan kepada anak-anaknya tentang kebaikan, tata krama, dan menjaga kehormatan. Tetapi, beda halnya dengan salah satu suku yang mempersilahkan para lelaki untuk menjamah dan menyentuh anak gadisnya. Bahkan, ada juga makanan-makanan yang tak lazim untuk dikonsumsi. Seperti apakah kehidupan masyarakat yang ada di negara Kamboja? Mari kita mulai. Kerajaan Kamboja adalah sebuah negara berbentuk monarki konstitusional di Asia Tenggara. Negara ini merupakan penerus Kekaisaran Khmer yang pernah menguasai seluruh semenanjung Indochina antara abad ke-11 dan 14. Julukan negara Kamboja yaitu Land of the Khmer, yang mempunyai arti tanah kemakmuran. Buddhisme adalah agama negara dari Kamboja. Sekitar 97% populasi Kamboja menganut Buddha Theravada, dengan Islam, Kristen, dan animisme kesukuan, serta keyakinan Bahai merupakan bagian terbesar dari sisanya yang kecil. Bahasa Khmer, juga dikenal sebagai bahasa Kamboja, dituturkan oleh sebagian besar penduduk Kamboja, juga oleh orang-orang di Vietnam, Laos, Thailand, dan sekitarnya. Berdasarkan sensus penduduk pada 2020, jumlah penduduk Kamboja diperkirakan mencapai 16,7 juta. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat Kamboja menggunakan bahasa Khmer sebagai bahasa utamanya saat berkomunikasi. Selain itu, bahasa Prancis dan Inggris juga digunakan namun tidak sesering bahasa Khmer. Orang Khmer merupakan mayoritas penduduknya, dan negara yang bentuk pemerintahannya yakni kerajaan, serta sebagian besar penduduknya bermata pencaharian di sektor pertanian. Selain padi, sektor perkebunan utama di Kamboja, yaitu kapas, tembakau, kacang tanah, jagung, kapuk, dan tebu. Hasil pertanian negara Kamboja yang paling utama yaitu beras. Selain itu, hasil pertaniannya berupa umbi-umbian, jagung, dan tembakau. Kamboja memiliki komoditas pertambangan yang relatif kecil. Terdapat dua hasil tambang di Kamboja yaitu fosfat dan biji besi. Wilayah pertambangan fosfat terdapat di dekat Kampot dan Battambang, sedangkan pertambangan biji besi terdapat di dekat Phnom Penh. Gunung Phnom Aural adalah gunung tertinggi Kamboja yang masuk dalam gugusan pegunungan Cardamom. Letaknya berada di bagian barat Kamboja tepatnya pada kawasan Aural, Provinsi Speu. Gunung Phnom Aural adalah gunung dengan ketinggian 1813 meter di atas permukaan laut. Di sekitar rute pendakian gunung ini dihuni oleh para penduduk desa. Kamu bisa menjumpai penduduk desa yang ramah selama melakukan pendakian gunung di sini. Mengunjungi dan menempuh rute Gunung Phnom Aural membuat kamu bisa menemukan sebuah danau yang terkenal di Kamboja. Danau Tonle Sap adalah sebuah danau di Kamboja yang sekaligus menjadi danau terbesar di Asia Tenggara. Istana Kerajaan Phnom Penh adalah sebuah kompleks istana kediaman Raja Kamboja, yang di dalamnya terdapat bangunan-bangunan lainnya, seperti tembok pertahanan, menara, kuil Buddha Zamrit, balai rung Singasana. Pemandangan di sekitar Istana Kerajaan Phnom Penh juga sangat indah, karena Phnom Penh berada di dekat pertemuan Sungai Mekong dan Sungai Tonle Sap. Sungai Mekong adalah sungai yang cukup terkenal di Kamboja seperti halnya Sungai Nil di Mesir. Mekong adalah salah satu sungai utama di dunia. Sungai Mekong merupakan sungai terpanjang ke-12 di dunia, dan ke-10 terbesar dalam volume, dengan wilayah seluas 795.000 km persegi. Terdapat pakaian tradisional Kamboja, yang bernama Sampot, yang mendapatkan pengaruh dari budaya dan tradisi dari beberapa tahun lalu. Awal mulanya Sampot dikenakan pada saat utusan China hendak mengunjungi Kamboja, sehingga rakyat diperintah oleh raja untuk mengenakan sampot agar menutup tubuh mereka dan menyenangkan utusan China yang datang. Baju yang sudah ada sejak abad pertama era Funan ini memiliki corak dan warna sutera yang terpengaruh dari Tionghoa. Biasanya cara penggunaan sampot hanya menutup setengah badan saja, serta mengenakan kemeja yang berbahan sutra atau katun. Kemudian, pria atau wanita yang mengenakan kemeja yang warnanya lebih terang dari warna samprot yang umumnya memiliki warna gelap. Di Kamboja juga ada kuliner ekstrim bernama aping. Bukan daging babi, kuliner Kamboja ini berasal dari tarantula. Laba-laba ini biasanya disajikan sebagai cemilan penuh protein. Cara menyantap katak di Kamboja berbeda dari negara lain.
Jika negara lain menyantap dengan hanya digoreng kakinya, warga Kamboja biasanya memasukkan daging babi ke dalam perut katak kemudian dipanggang atau digoreng kering. Hewan yang terkenal akan bisa beracunnya ini ternyata makanan kesayangan orang Kamboja. Sama seperti tarantula, kalajengking dimasak dengan cara digoreng. Hasil akhirnya terlihat seperti lobster mini. Yang membedakan cara makan kalajengking dengan lobster adalah kamu bisa langsung mengunyah cangkang hewan tersebut. Dagingnya, ya sedikit, karena lebih banyak kulit kalajengkingnya. Umumnya kalajengking yang dijual ini merupakan hasil berburu di hutan. Jadi, benar-benar liar. Gak kalah seram, kali ini ada bayi buaya goreng. Masih lengkap dengan giginya yang kecil-kecil, kuliner ekstrim ini bisa dengan mudah kamu temui di pasar tradisional. Bagi sepasangan kekasih, memikirkan malam pertama bukanlah hal yang tabu. Tapi melakukannya tentu hal yang pantang jika belum melalui proses pernikahan. Karena jika tidak, maka nama orang tua menjadi taruhannya. Hamil di luar nikah tentu membuat keluarga besar malu bukan kepalang. Tapi tak semua orang tua memandang terlarang atau hina berhubungan intim di luar nikah. Pasalnya ada juga orang tua yang justru menyiapkan tempat supaya anak gadisnya bisa uji coba, belah duren, dengan laki-laki sebelum menikah. Kalau anak gadisnya suka dan bilang enak, laki-laki itu bisa langsung diboyong sebagai mantu. Ini fakta dan benar-benar terjadi di Kamboja. Bahkan memberikan keleluasaan bagi anak gadis untuk uji coba belah duren dengan laki-laki sebelum nikah sudah menjadi tradisi salah satu suku di Kamboja. Ya, tradisi aneh dan unik di dunia ini bisa kita temukan di Kamboja, tepatnya dilakukan oleh masyarakat di suku Kreng. Ekstremnya, atraksi iris lidah dalam festival Hei Neak Ta di Kamboja. Hei Neak Ta merupakan prosesi roh yang menandai akhir dari perayaan Tahun Baru Imlek bagi masyarakat Tionghoa di Kamboja. Seorang peserta menunjukkan keahliannya saat festival Hei Neak Ta atau prosesi roh yang menandai akhir dari perayaan Tahun Baru Imlek bagi masyarakat Tionghoa di Phnom Penh, Kamboja, Jumat, 2/3. Hei Neak Ta merupakan salah satu tradisi ekstrim di Kamboja, menampilkan berbagai aksi kekebalan tubuh, seperti mengiris lidah dengan pedang. Siem Reap telah menjadi salah satu wisata favorit dunia dalam beberapa tahun terakhir, menduduki peringkat 2 dalam daftar lokasi terbaik di planet TripAdvisor, mengalahkan lokasi terkenal Praha, London, dan Istanbul. Para pengunjung datang untuk melihat kuil hutan bersejarah Khmer, Angkor Wat, tapi serbuan orang asing yang datang tiap hari tidak melulu positif, dengan minimnya infrastruktur, kemacetan, dan kuil yang rusak. Untungnya, Beng Mealea, kuil hutan tersembunyi yang mengingatkan kembali masa sebelum Angkor Wat, memberi banyak harapan bagi Indiana Jones dalam diri kita. Beng Mealea, yang terbentang 40 km di timur kelompok utama kuil Angkor Wat, dikelola oleh otoritas Apsara, badan pemerintahan yang juga mengelola Angkor. Tapi kuil ini tidak dianggap sebagai salah satu kompleks Angkor, dan Anda butuh tiket tersendiri untuk masuk, bagaimanapun harga tiket $5 atau sekitar Rp65.000 cukup menggoda ketimbang harga tiket masuk Angkor Wat seharian penuh, $37 atau Rp481.000. Oke, terima kasih banyak, cukup sekian, perjumpaan kita, wassalamualaikum.